Boris Bokir, Panji Pragiwaksono. sahabat Emily. Wow. Selamat datang di Komika Afterlife. Komedi Rantau. Di sebuah acara aneh. Ya dong, aku masuk surga karena aku cinta sama. Lantas apa rahasia Kopral Sumagyo bisa seperti itu? Anda ngomong gitu. Saya juga ular, belajar dari ular. Kobra. Karena kalau misalnya mati, mobilnya mau dijual katanya. Juga tuh berarti ya banyak airnya. Air apa? Kelapa. Benar. Biasanya kalau tukang kelapa Ditepok. Ini adalah video sosialisasi COVID. Dari kementerian ya. Saya orang kementerian ya. Kemarin gue di WhatsApp sama Boris, terus sebelum WhatsApp-nya ngelanjut, dia ngirim ini. Nih, biar ngobrolnya lebih enak. Oh, dikasih hasil swab. Betul. Saat itu, gue nggak tahu kalau lu kemarin sempat positif. Gue juga nggak tahu sebenarnya. Enggak, maksud gue, kan udah sempat, ternyata anak-anak kan pada Oh tahu. enggak, COVID. iya, gue kasih tahu ke anak-anak. Gue pikir itu bercandaan aja, jadi Oh. bercandaan bahwa setiap kali lu WhatsApp, lu nih biar enak ya, gitu. Iya. Makanya gue nanya Oh, sama lu, ini bercandaan udah dipakai berapa kali? Lu bilang Enggak. baru sekali Baru sama lu, sekali Bang. doang. Karena ternyata lu beneran kena positif, Positif. tapi dalam berapa hari, 5 hari udah negatif. Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Biasa. Dilawan COVID dalam kurang dari seminggu. Salah kali. Nggak ngerti. Kalau salah cerita yang pertama itu salah, kayaknya nggak mungkin rumah sakitnya lumayan oke. Gitu. Rumah sakitnya Bonafit lah gitu. Kayaknya nggak deh dia untuk Yang salah. kemarin justru. Yang kemarin justru nih kayaknya salah. Kalau gue negatif. Tapi enggak, itu lumayan terpercaya juga. Orang gue Dia dapat. tahu gue itu dari Karena dari ada lambang terkenal itu. PNBP segala macam kan, kayaknya ditunjuk resmi gitu sama pemerintah dia kan untuk bantu-bantu. Gitu. Lu positif COVID tapi teman-teman lu nggak percaya COVID gimana tuh? Gua positif COVID, tapi teman-teman gua nggak Teman-teman percaya lu banyak yang nggak COVID. percaya COVID kan? Teman kita bersama kan nggak percaya COVID. Ya terserah mereka. Mungkin harus sampai ada yang, mohon maaf ya, mati kali ya, meninggal. Biar baru mereka Tadi anjing tadi gitu. pagi nyokapnya temen gue meninggal. Nah iya, makanya baru kalau cuma yang sakit, terus positif lagi, terus negatif lagi, ya udahlah ya. Mungkin kalau sampai didiagnosa meninggal karena COVID, baru mereka kayak deg agak gitu. Nggak, tapi kan kali. ini teman mereka sendiri gitu. Jadi mereka nanya, lah emang beneran ada COVID gitu kan? Ya, iya. Nanya nggak malu? Enggak sih, Enggak enggak ada ya? yang. Tapi responnya tuh bagus semua, kayak langsung semangat ya. Mungkin mereka tahu udah teredukasi gitu biar Iya. orang COVID itu jangan sampai stres, down atau gimana. Iya, iya. Gue biasa-biasa aja sih, ketawa-ketawa gue baca chatnya orang itu. Soalnya sekarang emang udah ada toleransi antara orang yang percaya COVID dan tidak percaya COVID. Ada toleransinya. Jadi yang nggak percaya, kalau misalkan gue nggak percaya nih, terus lu kena COVID nih, tapi gue nggak percaya, guanya tetap ya udah semangat gitu. Oh, iya. Walaupun gue nggak percaya. Sebaliknya kalau misalkan lu percaya COVID dan gue nggak percaya, juga udah nggak yang lu bego ya, udah nggak kayak gitu. nggak kayak gitu. Jadi udah toleransi antar agama sekarang sudah mulai bergeser ke toleransi Si, antar COVID. COVID. Tapi semua itu apa ya? Maksudnya mau bilang apa tadi ya? Itulah kalau Kok- misalkan kok sel-sel skip? otak udah mulai rusak karena alkohol. Kok hilang ya? Gila, gue Kok tuh hilang sama ya? Boris tuh gila, Boris itu gue mau ngomong tapi gue mau ngasih disclaimer ya. Boris itu Apa? soalnya nggak pernah nyaman kalau misalkan orangnya nggak enakan. Aneh dia orang Batak paling nggak enakan gue rasa. Tapi nggak enakan. Iya, orang Batak tapi paling nggak enakan. Jadi kalau dipuji tuh nggak suka. Terus dia suka, maaf ya ini bukannya ini tapi gini-gini gitu. Jadi lu kan awal-awal ketemu juga lu pasti kan, apa sih Boris? Iya, Entah cari perhatian, entah sok manis, entah sok baik gitu maksudnya. Enggak, gue ngelihatnya tuh Boris tuh selalu kayak orang pada dulu terutama ya, kayak orang nggak pede gitu, sebagai orang yang justru tolol gitu ya, gue ngeliat orang yang
Kenapa dia nggak pede? Padahal kan dulu Boris tuh paling Secara ras harusnya justru iya, tapi kayaknya kebatakannya gesernya ke urusan percintaan dan wah, alkohol. alkohol. Karena gue inget banget, mungkin ya bintang pertama yang lahir karena stand up. Mulai. Loh, tuh kan? Mulai. Tuh. Nggak, di luar Radit udah terkenal. Gua juga ada orang presenting. Ernest juga udah punya nama gitu kan. Dulu yang pertama kali muncul gitu, itu Boris Bokir. Bener dong. Koper gitu. Bahwa Koper tuh diisi sama semua orang-orang yang udah punya basis massa, udah punya reputasi. Tiba-tiba ada Boris Bokir gitu kan. Koper 1, Koper 2 kan. Satu doang, sekali doang. Bukannya 2 show ya? 2 show. Iya. Cuma kan satu. Ya, jadi Boris itu emang dari awal udah mengagumkan sekali betapa dari awal manggung ini orang udah ngerti branding, naruh anduk. Maksud gue, abis itu pas kita lihat, wah ini setelan kayak Coki Sitohang tapi lucu nih. Iya. Jadi maksud Anda Coki Sitohang tidak lucu dong? Emang enggak. Emang Anda lucu Coki Sitohang dibandingin Boris Bokir. Lucuan Boris Bokir. Anda tapi ganteng. Iya. Suara bagusan dia. Ya, Master of Ceremony untuk acara-acara Jelas. serius tuh, wah pilihannya Agak terlalu serius Anda Coki Sitohang. Dia kemana-mana pakai ini kan? Pakai earpiece. Iya. Itu bukan dari manajernya. Iya. Earpiece itu dari manajer. Kalau ntar ngobrol sama siapa, oh itu ibu ini baru pulang dari ini, betul. lagi ada gini-gini. Dan dia ngelakuin itu sampai makan siang. Jadi gue salah satu yang jadi pembahasan antara gue sama Coki Sitohang adalah ini kita lagi makan siang, misalkan kita ngejob ke Surabaya gitu kan, makan siang dulu kan, meja panjang segala macam. Sama IO sama segala macam. Dia sama asisten di sana masih pakai hati. Iya, gue mesen ini. Ya ampun. Ngomong aja, itu orangnya di situ. Jadi kebiasaan ya. Betul, emang orangnya sangat hati dia itu. Iya. Jadi dia Boris kan maksudnya perawakannya keren, terlente. Kalau stand up tuh suaranya berat. Wah. Enggak lah. Itu suara mah tergantung berapa jumlah alkohol yang masuk aja. Iya, betul juga. Terus nama Boris sudah nyampe ke kuping gue sebelum gue akhirnya ketemu sama dia pertama kali tuh di Marley. Dia lagi pura-pura deg-degan. Iya. Black campaign terus. Aku di black campaign terus. Lagi pura-pura deg-degan. Dia lagi cuma kami gue ngeliatin aja Boris. Oh ini yang namanya Boris Bokir Pot. Coba itu apa sih acara Blue Night? Blue Night di Marley kan SCBD. Iya. Yang bikin siapa sih? Anak-anak aja. Anak-anak dong yang bikin. Iya, ada lu, ada Rindra, iya, ada Semi, Bang Sem masih ada. Masih ada. Maksudnya apa? Masih aktif. Jadi di komunitas sekarang kan bukannya agak kurang aktif. Iya kan? Ya memang. Iya kan? Bang Sam juga yang bawa aku ke Koper. Betul. By rekomendasi dari Bang Sam. Ya. Gitu. Nah iya, terus itu rame banget dan pecah banget. Terus lu nge-tweet, now I'm a believer gitu. Iya ya? Nge-tweet. Oh lupa gua. Ini selama gua pulang Bandung gua baca-bacain mulu tuh. Walaupun gua udah tahu kata-kata. Di tweet Panji dong. Iya. Karena gue denger reputasinya, tapi belum pernah ngeliat. Terus gue lihat orangnya persiapannya, gue liat manggungnya, wah ini orang keren. Habis itu gue julukin dia, sebuah julukan yang dia juga kesel. Tuh lihat, tuh kan? Ini orang Batak kurang arogan. Ini karena ada kamera. Kalau nggak udah parang dong. Dulu gue bilang Boris ini adalah the fresh prince of stand up comedy Indonesia. Dan gue masih ngerasa hal yang sama, cuman gue nggak ngomong aja karena dia nggak suka digituin. Enggak lah, ngapain sih ada kayak begitu-begitu? Karena katanya bikin beban. Beban apa? Beban ekspektasi terhadap orang-orang. Tapi emang beban ekspektasi itu real ya? Real ketika Kompas, season Suci Kompas itu. Emang terasa beban? Jadi gue tuh start udah mungkin nilai pertama kali show gue mungkin 8,5 misalkan gitu lah. Minggu pertama. Nah, ketika minggu kedua kan demand orang nggak terima dia akan gue kalaupun nilai gue 8. Walaupun seharusnya itu di atas 6 kan. Gue 8 orang kayak itulah yang terjadi mungkin terhadap Radit dan juri-juri lainnya gitu. Lu tuh keluar 5 besar ya? 7 besar. 7. Iya. Padahal kan Suci kan sebenarnya, gue selalu bilang nih, Suci itu sebenarnya yang penting jangan paling jelek aja. Lu akan bertahan di masanya terus. Lu. Kok di masanya gue? Di masanya lu sekarang jadi juri kan? Enggak, gue mah udah nge-mentor dari awal. Enggak mentor, tapi kalau juri untuk megang apa maksudnya keputusan sebagai juri? Enggak, sama aja. Mau Suci dari dulu sampai sekarang, asal lu nggak nilai paling bawah kan lu akan bertahan terus. Jadi kan kerjanya kan lu nandain, gue harus
Minimalnya lebih bagus daripada iya, orang. gitu. Minimal LPM-nya lah. Walaupun Iya. nggak ada yang ngebom, berarti LPM-nya. Iya, kayak Regen kan nggak selalu gila luar biasa, tapi dia nggak pernah paling bawah, sehingga dia terus bertahan, tiba-tiba final menang aja. Iya. Iya gitu. Itu apa yang terjadi waktu itu waktu lu keluar? Gue bawain materi tentang gue ke Dufan. Terus Cerita tentang fobia ketinggian segala macam. nggak kena aja. Kena, Tapi ya nggak tahu. Keputusan ada di juri, saya yang keluar. menurut lu harus itu yang keluar siapa hari itu? Nggak lupa gue waktu itu siapa aja ya. Karena setelah gue masih ada Isman. Isman tuh ke-6 apa ke-5 dia keluarnya. Ayo. Ayo. Isman lucu kan memang. Iya. Iya kan? We love you, Isman. Itu guru gua, itu guru kami semua. Sama guru gua juga. Anak stand up Indo Bandung itu gurunya. Merlin gue juluki dia itu. Kenapa? Iya, dia the wizard of stand up oke. Indo. Iya. Dia tuh secara keilmuan mungkin di atas kita Iya. semua. Iya. Isman Isman berapa besar? 6. 6 kali ya. Randika 5. Iya benar, Isman Iya. 6, Randika 5, Topeng 4. Oh iya. Iya. Wow. Gue masih host waktu itu ya. Lu nge-host. Gue nge-host. Waktu itu Sama. season Dua. 2 berarti gue sama Rian. Ya, Marian Adriandi betul. Wow, Iya. soalnya pikir-pikir mengagumkan sekali ya bagaimana lu keluar baru Isman, Baru Dika, baru Randika Jamil, baru Topeng. Padahal bahkan kayaknya pada saat itu lu lebih solid daripada 3 itu sebenarnya. Yang mungkin yang gue lihat dan gue pantau dari juri adalah Boris gini-gini aja. Nggak ada perkembangan di materi, di penulisan. Tapi gitu, kan mungkin. penjurian kan diukur dari lucu-lucuan, bukan Ya. dari tumbuh-tumbuhan. Wow. Terong kali ya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Maksudnya bukan dari pertumbuhan, tapi dari kelucuan harusnya. Ya, ya kan makanya gue bilang, lu di waktu itu masih host. Kalau lu udah jurinya mungkin. Jadi menurut lu salah juri? Mungkin. Kan gue bilang mungkin. Mungkin tuh bisa benar, bisa salah Tapi dong. efek dari usai Suci itu ada dampaknya. Kayak Efek positif apa negatif? apapun itu, karena ada anak-anak yang ngerasa setelah Suci itu di dianya nggak enak. Ada beban ekspektasi, nggak harus juara loh untuk punya beban ekspektasi. Enggak, gue nggak ada. Ya anak-anak lain tuh ada tuh yang asal udah nama Suci, ketika keluar tuh jadi ada kayak Bahkan dulu harga off air gue sempat ngalahin harga off air juara 1. oh ya? Iya. Wow. Iya. Ibaratnya kayak siapa juara Delon dan siapa juara satunya? Judika. Enggak, juara satunya angkatannya Delon. Joy Tobing. Joy Tobing. Iya, Ya, mungkin. agak-agak kayak gitu Iya, ya. sempat dulu. Wow. Sempat ada yang nelpon ke manajer gue. Oh, Mas, kok harganya lebih mahal daripada juara 1 stand up-nya ya? Yang mana itu respon wajar. Iya. Boris juara 7, ini juara 1, tapi Jangan- kok malah mahalan Boris gitu. Jangankan lu Dodit waktu itu sangkatan sama siapa? Dodi itu season 3 apa 4? Season 4 apa 5 ya? 4 dia 4. 4 ya? Kayaknya. Iya, 4 tuh berarti sama siapa? 3 David kan juaranya. 3 Babe Cabita dong. 3 4 David berarti. 4 David. 4 David. Gue yakin pasti ada masanya Dodit di atasnya David. Ada Pasti masanya. Iya. Sampai sekarang kayaknya sih. Belum tentu, soalnya Dodit tahu juga angkanya. Iya, komik off air. Oh, buset. Oh, Pak. benar. Dia kalau off air apa aja, Benar. off air keras lagi. Iya. Bukan off air yang hanya off air aja ya. Ini Iya. off air klien-klien perusahaan-perusahaan yang Iya, nggak, tapi dia justru sukanya kayak gitu. Dia Iya, lebih gua nonton suka kemarin itu. Iya, dia lebih suka yang kaku-kaku karena lebih gampang dipatahin. Kalau kita kan ngeliat yang kaku-kaku, waduh, gentar juga ini. dia tuh nggak ada, dia makin hening tuh makin Iya, suka iya, gitu. makin suka Sama dia. kayak calon tong. Iya, betul. Mau dia untuk setup 2 menit, mau dia. dia, Nggak betul. takut kita makin kesana tuh Grogi. keadaan hening kayak Kering. Iya, menekan kepala dan badan. Makin lama setupnya tuh kan makin Betul. makin habis oksigen gitu. Betul. Nah, terus jadi kalau misalkan harga lu tuh sebenarnya masih oke, nggak kerasa dampak apa-apa pasca Suci. Selain bahwa harga lu jadi bagus gitu, tapi kayak waktu itu saya bilang sama gua, setelah Suci nggak bisa nulis, nggak mau nulis. Oh, untuk yang kalau yang itu gua hancurnya bukan di Suci. Oh, di mana? Program dulu ada di RCTI. Program apa? Talk show siang-siang, buka-bukaan waktu zaman-zamannya masih Sesar joget-joget YKS. Nah, hostnya Nikta Gina sama Rina Nose. Nah, Terus lu apa? gua jadi sidekick-nya, jadi co-host. Dampaknya apa? Karena ini lucu ya di TV ya.
oke begini lucu ya. Ini jadi hilang sense of komedinya tuh Oh, hilang iya, gitu. gua Karena bisa ngebayangin. harus lucunya lucu TV ya begini gitu. Iya, gue ngebayangin. Iya, gue tahu. Baru setelah itu, anjing harus matiin. Lucu nggak? Gitu. Ya. Hilang, benar-benar hilang. Ya. Karena ada masanya gue inget, dan ini adalah masa-masa ketika gue mau World Tour pertama gue sama Saki Bangsaku. Lu lagi nggak stand up, lagi jarang stand up. Ini dia marah nih sama gue nih. Enggak lah, marah sih enggak. Kecewa. Cuman gue agak berpikir aja, oh emang nggak memenuhi syarat kali ya? Nggak kelihatan sama gue. Lah iya, makanya. Mungkin orang nggak tahu ceritanya, coba disitu. Mau Ya, jadi World gini. Tour. Jadi kan gue punya kecenderungan abis opener gue ajak tur nasional, gue ajak ke World Tour. Nah saat itu ketika mau Saki Bangsaku World Tour, gue narik dari opener mereka dalam bercanda. Waktu itu MDB lu di mana? Surabaya? Surabaya. Surabaya ya waktu itu? Surabaya. Opener kita lokalnya Topeng ya? Enggak loh, Atau Arif Alfian? enggak mungkin Topeng dong, Bang. Topeng Topeng gua bawa ke Medan. Topeng Medan ya. Ya, jadi Boris gue bawa ke Surabaya. Saat itu angkatannya Awe Makassar, Krisna Cirebon, Gilbas, Samarinda Balikpapan kalau gue nggak salah. Ya, Balikpapan. Gilang di atas-atas. Terus gue mau World Tour nih. Nah kan gue kalau mau World Tour dan jaraknya agak jauh tuh. MDB tuh 2012, World Tour tuh 2014. 2 tahun. Jadi gue probing nih, nyari-nyari nih, opener-opener gue yang kemarin masih para stand up nggak, masih para solid atau enggak. Ya. Nah, Scouting lah tuh, lihat-lihat. pada masa itu, pada masa yang gue harus menentukan, karena gue mesti masukin namanya untuk gue lempar ke Garuda, gue nggak ngeliat lu stand up. Betul. Lagi ngapain lu? Itu tahun berapa berarti? 2012, 2013, 2014. Enggak, yang udah mau masukin nama ke Garuda berarti tahun berapa? 2013. 2013 paling di Kompas doang. Yang acara stand up sih emang nggak ada kayaknya. Kompas kan dapat tuh IHB kita, Indonesia Harus Bercanda itu yang Itu bukan stand up dong. bukan ya maksudnya Itu lucu juga tapi itu. disuruh ngelawak kayak OVJ tapi nggak boleh sebrutal OVJ. Iya, Nah, iya. gimana tuh? Ceritanya sitkom yang lebih berkelas Iya. gitu. Lenong tapi harus rapi. Iya. Ya itu doang gua. Iya, Untuk- bener kan? Untuk Bener kan? acara-acara paling diundang komunitas, acara stand up night. Hmm. Paling itu doang. Nah, pokoknya pada akhirnya gue lebih terpapar sama Gilbas, karena Gilbas waktu itu gue ada job korporat, kemana gue bawa Gilbas untuk jadi opener. Krisna punya special, Ya. terus Awe apa gitu gue lupa. Ada gue pikir, gue mesti masukin 3 nih. Ya udah gue masukin nih. Tadinya Boris tuh gue incar, Boris gak ketemu sama gue, maksudnya gue gak ngeliat stand up-nya. Sampai hari ketika nama udah masuk, udah deal segala macam udah diumumin, gue ngeliat Boris di Stand up fest. Stand Up Fest 2014. Nyesel. Anjing, bagus banget. Tapi jangan salah, semua yang nama yang tadi gue sebut juga pada pecah. Iya, Tuh, pada Awe pecah. pecah di situ, Krisna juga, Gilbas juga. Tapi pas gue liat, ya Allah Boris bagus banget. Kenapa nggak gue pilih? Tapi gue nggak pernah ngomong langsung saat itu ya. Nggak pernah. Sampai akhirnya gue yang nanya. Iya itu kapan ya? Lu Gue nanya, Bang, kenapa sih gue nggak diajakin World Tour? Memang kurang kompeten atau gimana? Gue nanya sama lu. Lu cerita itu tadi lah. Iya. Gue nggak lihat lu stand up sampai akhirnya setelah masukin nama ke Garuda itu baru lihat stand up fest. Dan gue selalu punya kecenderungan kayak gitu. Setiap kali gue mau tur, abis itu apa? Abis Saki Bangsaku, juru bicara, gue nyari lagi tuh, nyari orang yang pengen gue ajak gitu. Terus biasanya gue selalu minta tolong lemparin gosip, gue mau datang ke stand up Indo ini untuk latihan. Yang pada mau jadi opener yang kemarin sudah datang aja gitu. Jadi mereka nyoba terus gue lihat Ya. gitu. Kejadian sama juga yang waktu di Pragiwaksono stand up comedy special. Tapi waktu di Pragiwaksono agak miss komunikasinya. Si Ben nyuruh, jadi si Ben masukin semua orang yang pernah jadi opener gue dalam satu grup WhatsApp. Oke. Terus disuruh, Open Panji mic. mau ke Jakbar, open mic gig gitu. Datanglah tuh semua. Datang semua, tapi kan nggak semuanya kepilih. Jadi grup WhatsApp-nya awkward sekali. Awkward. Ya, Iya. semacam seleksi jadinya ya. Betul. Seleksi Maksud gue- timnas ya. Maksud gue waktu itu gue bilang, Ben, jangan Jangan- gitu-gitu jangan banget. gitu. Saya lempar-lempar, maksudnya jadi bikin grup WhatsApp, jadi aneh gitu rasanya. Makanya itu juga yang Yang anak-anak juga mau live takut disangka sombong. iya, dan orang-orang pikir ketika udah masuk tuh udah kepilih. Karena sama udah si di Ben. invite WhatsApp. Iya, udah ada di grup WhatsApp. Itulah yang membuat salah satunya insiden Remin itu jadi berkepanjangan karena akhirnya gue datang terus gue ngeliat ada jegel segala macam dan waktu itu Remin juga mengakui, Remin datang dia pikir disuruh bawa set baru.
Jadi dia buat joke baru, joke dari nol, nggak pecah dia. Tapi karena gue tahu, ya kan kalau di bola kan apa namanya, form is temporary, class is permanent. Ya, bukan Iya. the winning team, Iya. never change the winning team Betul, si gitu lah. Remin kan solid lah Iya, secara iya. umum, walaupun saat itu ngedip. Terus gue panggil, tapi dia nggak Sudah. pengen. Dia pengennya keluar negeri atau di Jakarta gitu. Akhirnya nggak jadi. Sejak saat itulah Apa? timbul. Iya, walaupun I heard a rumor gitu. udah beres juga. Oh, udah beres. Iya. Bukan cuma Remin yang pernah nolak Boris, juga pernah nolak gua. Iya. Iya. Gua pernah ngajak dia masuk manajemen, dia tidak Oh. mau. Nih ya, gua kasih tahu ya. Bayangkan lu jadi manajer gua, nggak ada salah apa-apa, udahan ditinggal. Kan Oh, manajer lu nih iya, mau jadi sekarang. iya, kalau lu jadi manajer gua, gua kenapa nih? Apa yang pernah salah yang gua lakukan buat dia? Nggak ada, tapi gua ditinggal. Ya kan kalau ninggalin kan Adalah nggak mungkin mesti karena juga salah. Enggak ya, dan adalah mungkin juga ketika gua masuk manajemen lu setelah kejadian ini ya. Gua ntar di Depak, terus udahan kita ya. Kita nggak mau ngontrak lu lagi. Ya, Mungkin ada, dong. ada Iya, karena ya awalnya juga kan sudah begitu. jadi lu Taruhlah lebih misalnya kepada- ekspektasi Boris, oh ya nanti dia akan stand up. Taunya nggak sesuai ekspektasi lu. Borisnya males nulis, nggak mau perform gini. Lama-lama kan udah bye gitu. Terus gua sama siapa? Iya. Jadi lebih kepada ini ya, lebih kepada apa? Nggak istilahnya enak. itu? Tapi ya, gue punya, dan ini Borisnya juga sebenarnya memperlihatkan itu. Gue punya keyakinan, kayaknya lu mungkin nggak berhenti stand up karena, maksudnya lu kelihatan enak gitu, kayak native gitu di stand up, ya kan? Ya sebenarnya ada nemuin. Sejarang-jarangnya lu stand up. Ketika lu balik lagi ke panggung, kayak gue taruh di Monday Market. Iya, iya. Lu dulu kan Boris ini salah satu andalan gue nih, Monday Market. Apa Kilola, Pacuan, gue bawa Boris aja, Boris terus. Puji Tuhan kalau ada gue suka sold out ya. Iya. Kalau ada dia, dan juga feeling gue sih marketnya masuk ke yang datang ke public market. Iya, iya. Orang lu nggak ada manggung aja datang untuk minum-minum. Loh, kok ada Boris? Iya, mau nonton aja bang. Wah, sambil minum-minum, sambil ketawa-ketawain temen. Ya kan? Sendirian aja. Boris sendirian aja dateng, minum-minum. Nah ini banyak yang suka nggak percaya kalau gue datang ke bar tuh sendirian. Oh iya, gua saksinya. Bukan sering ya, maksudnya beberapa kali. Event itu bukan acara stand up ya. Memang benar-benar live musik. Ya gue datang sendirian ke bar gitu. Oh ya, karena lu pengennya pulang berdua. Enggak gitu dong kesimpulannya dong. Kok ini fallacy namanya? Kesesatan berpikir ini namanya. Nggak, tapi gua ngeliat sendiri, Boris datang sendiri, beli tiket sendiri, duduk, minum-minum. Karena enak lihat sebagai sesama anak stand up komika, kita datang tapi nggak stand up. Iya, Nah, benar. ngeliatin Iya. teman-teman yang Iya. Aduh. Ya, itu hiburan gue juga di Comika Monday Market kan, gue nge-host kan. Jadi Iya, kalau kalau nge-host nge-host. kan, ya udah nyampah aja lah kalau gue Iya, mah. iya. Terus gue ngeliatin anak-anak nontonin gitu. Iya, jadi gue ngerasa Boris emang native di stand up gitu. Iya kan? ya enak, di stand up gue enak. Tapi kenapa baru berapa tahun berarti lu stand up? Dari 2011? Hitungannya? Lu yang show di Bobber stand up night Bandung 12 itu kapan? 2011. Setelah itu aja gue stand up. Iya, berarti masih 2011. Iya, 2011 akhir kali ya. 2011 akhir, betul. 2011 akhir. 2012 lah. 2011 akhir, dari pertama kali stand up, baru sekarang mau bikin special. Oh, memang iya. Bahaya ya, setelah video berjalan sekian lama baru Iya. ada pengumuman, takutnya ini pas di skip orang. Enggak lah, enggak di skip lah. Orang rumah. seneng, ya pertama itu, rata-rata nonton sih panjang dan seneng dengerin cerita lu aja. Sudah terdidik untuk nonton durasi panjang. Betul, memang udah kebiasaan. Sudah terdidik. Anda sudah terbiasa. Sudah terbiasa juga di tengah ngobrolan ada dagangan. Ya, dan mereka terima itu. Betul. Malah informasi yang mereka butuhkan kan. Tapi pertanyaannya masih itu, karena gue pernah ngomongin ini dari lama kan. Iya, betul. Pernah. Abis itu jawabannya aneh-aneh, Boris. Ada yang enggak lah bang, belum. Ada yang mau bang, tapi nanti mau buat amal gitu. Betul. Terus kenapa akhirnya? Itu kan semua omongan sebelum pandemi. Setelah pandemi ini, gue berpikir kayak, 2020 nih ngapain aja ya? Gitu. Dan sebelumnya memang selalu ada omongan yang selalu gue ingat. Sebelum pandemi nih, dari Soleh Solihun. Ya tuh Bor, kalau musisi makan bikin album karyanya. Kalau kita stand up komika bikin spesial show, itu karya kita. Betul. Ya itu, berangkat dari situ, udah. Tapi musik
apa yang ada di 2020 sehingga kenapa lu dengar omongan soal itu dari entah-entah kan? Iya kan? Dari entah-entah, dari entah kapan gitu dong. Iya, maksudnya dari kapan Iya, tahu gitu bukan kan? entah-entah. Itu karangan saya aja. Dari entah kapan. Iya. Apa ada yang spesifik sehingga lu ngerasa pengen lu bahas tahun ini? Enggak juga? Membahas yang spesifik, kayaknya banyak orang yang belum tahu aja tentang gua. Orang taunya gua nonton Disemprot, gua jadi bebancian, jadi orang Jawa begitu. Ada banyak yang kayak Gua favoritnya Boris waktu Boris jadi siapa tuh namanya rambutnya gitu. rambutnya Yang itu yang pakai batik. nari-nari itu loh yang kayak si yang gitu-gitu. Oh, ibu Bonita itu Bonita, pakai baju cewek. Bukan, itu loh. Jadi ada kayak content creator yang dibilang Oh, Bro Jabro. Iya, Bro Jabro. Bro Jabro. Lucu banget itu gue ngeliat video si Boris merhatiin gerakannya dipelajari. Aduh, itu lucu banget. Untuk Uus dan Gilang mereka tahu gue sangat tidak akan mau untuk melakukan itu. Cuman karena ini dua orang yang minta teman-teman bangsat, ya udahlah, kenapa enggak gitu. Gitu. Iya. Ya, dan di 2020 ini mungkin gue bikin apa ya, kok nggak ada kerja apa ya? Mungkin ini sebagai salah satu pemanasan gue biar gue nulis materi baru lagi. Jadi oke, ini yang mau lo taruh di spesial ini apa? Materinya belum pernah ada sebelumnya. Wow. Udah pernah ada di apa tuh? Sebutin jangan. Di Ketawa. Iya, nggak apa-apa. Iya, di Ketawa waktu itu. Cuman waktu itu nggak ada dokumentasinya, lupa gue. Ini pun sebenarnya dokumentasinya buat lu sendiri, buat lu Iya, lihat sendiri. buat saya tidak akan dijual digital download. Iya. Tapi intinya Boris dan lu sempat ngomong sama gue sejam berapa? Ya sejam 20 lah. Waktu itu materinya tuh disebutnya apa ya? Callback apa ya? Karena mau menghanguskan materi-materi lama. Tahunya pas kejadian di sono materi lamanya cuma 2 bit. Sisanya baru. Kenapa? Karena jadi nggak pengen ngebakar atau? Enggak, awalnya gua ini pendahuluan kali, kasih materi ini kali ya. Loh, kok responnya oke? Ya udah lanjutin lah. Oke, ya udahlah gitu. Akhirnya di sela-sela di tengah-tengah ketika ada ingat, ya kan callback ya. Iya. Jadi gue pengen gitu kayak apa ya? Bisa dibilang Gabriel Iglesias. Ketika dia ngomong, penonton yang nyautin beatnya saking iya, gue tahu. Saking hafalnya, sampai dia bilang, tunggu boleh nggak sih gue yang nyelesain ini penontonnya? Gue pengen bikin kayak begitu. Maksudnya bukan pengen dalam artian ada ambisi untuk kita, kayaknya seru ya kalau ternyata bisa loh stand up kayak vokalis nyanyi. Penontonnya tuh udah tahu tapi pengen denger gitu. Iya. Itu si Babe cerita sama gue itu yang terjadi sama beat dia soal yang dia ke Jerman, tahu beatnya? Lonte. Ada beat terus apa? WC, toilet, beat, lonte. cewek panggilan, Iya, lonte. So penonton pada tidak kayak gitu. Nah, jadi si Boris ini bikin Boris Bokir live at What You Want. What You Want tuh di Gunawarman. Acaranya adalah tanggal 17 Desember jam 7 sampai 9 malam. Ya. Tapi hanya menjual 50 tiket saja di loket.com. Harganya 500.000. Di Plus. Betul, plus pajak, plus potongan dari loket.com-nya. Dan penjualan tiketnya dibuka mulai tanggal 11 di loket.com jam 12 siang. Jadi cuma 50, 500.000. Tanggal 11 emang Bang jual tiketnya? Iya, Bukannya 9 ya? 9 ya? Berapa tadi katanya? 9, betul. 9 dong. Desember dong Anda lihatnya dong. Desember dong. Tanggal 7. Tanggal 7. Benar, tanggal 7, sorry. Tanggal 7. 11 hari. Tanggal 7 Desember buka penjualan tiket, ditutup tanggal 17-nya. Di What You Want. Terus udah gitu Boris di situ rencananya mau stand up 1 jam 20 menit mengeluarkan materi-materinya dia. Iya, jangan dipatok dong 1 jam 20 Iya, menit. bebas Ya lah. kisaran lah gitu. Boleh gak lu bilang kayak yang nonton apa yang lu bilang sama gue? Kalau misalkan 45 menit apa yang terjadi? Lucu. Jadi, tadi dibilang sama Panji, kira-kira durasi spesial show lu berapa? Terus gue bilang 45 menit kayaknya deh kalau nggak minum. Kalau minum Kalau minum ya bisa 1 jam 20. itu dia. Bagus.
Kalau minum bisa panjang spesialnya dia. Iya, karena ketika minum tuh delivery yakin plus 55 langsung tuh plus 99 delivery itu langsung. Dan ini juga nggak streaming, Nggak ada streaming, nggak ada sorry, digital nggak ada streaming. download. Jadi emang Boris pengen manggung, pengen ngeluarin, pengen bikin produk, pengen ngejadiin Ya, sesuatu. dan ketika ini lu protokol kesehatan di mana kapasitasnya hanya setengah, gue bukan kecewa tapi senang, lebih intimate aja. Ya udah kita sedikitan ini aja Iya, gitu. sama gue juga yang di Kahar. itu di keadaan kahar tuh kan 60, gue ngebayanginnya enak gitu. Jadi abisnya juga lu kalau mau ngobrol, mau nyamperin, mingle tuh enak gitu. Iya. Apalagi kan tempat-tempatnya kan memang tempat-tempat sasa. Jangan gitu dong. Kalau gini tandanya nyabu. Oh, yang kalau ini apa? Oh gini. Minum nggak ada sih, nggak tahu gue. Kalau gini lebih ke tanda sabu sih. Emang iya? Coba Masa tanya gini Pak Arman. sabu? Coba tanya Pak Arman Depari. Iya, Arman Depari sama saya kurang akrab. Oh, maaf. Nggak kan gue ngomong sama beliau secara terbuka, gue pro regulasi ganja. Oh iya. Ya akrab sih, maksudnya temenan. Akrab, Pernah ketemu iya. di Kompas TV. Iya. Nah tapi itu adalah acaranya. Pernah Lu- ketemu di Kompas. Iya. Yang mana setiap lu ngomong sama dia dilurusin terus ya? Kayaknya dia sebel banget sama. Iyalah, Panji saya capek ngedukasi masyarakat sama kamu dibelok-belok. Saya edukasi juga masyarakat bahwa ganja bukan narkoba. Iya, betul. Ada ganja nggak? Hah? Jadi itu yang Boris inginkan Ya. dan Boris spesifik pengennya di akhir tahun ini. Gue sempat Ya. tawarin soalnya lu nggak mau Januari aja, enggak bang? Gue pengen sesuatu harus keluar dari diri lu di 2020 ini. Iya, dan kebetulan ini Desember. Sebagai seorang Kristen, Oh Kristen. iya dong, Kristen. Nggak kelihatan loh di tampang. Oh, nggak kelihatan. Iya. Emang kalau Kristen kelihatannya gimana? Iya, so itu ada hitam-hitam di jidat. Gue pikir rajin sholat. Enggak dong, enggak dong. Ya karena Kristen kenapa? Jadi enak aja tuh vibe-nya Natal tuh. Ya udah, Santa Claus is coming gitu, Christmas is coming gitu, bukan winter is coming. Christmas. Nice. Iya, Nice. enak gitu. Oke. Gue sih nggak sabar pengen ngelihatnya juga ya, jatuhnya kayak apa ya nih. Tapi lu juga, lu terakhir kali stand up bener-bener stand up fisik di depan penonton kapan? Acara corporate, gig corporate atau yang acara Oh terserah. Lu corporate gig ada belakangan ini? ada tapi virtual. Oh iya virtual. Nggak ada Iya. yang di depan orang. Berarti kita pandemi kapan tuh? Maret. Maret. Woi, tahun lalu dong, 2019 berarti. Iya. 2019 di acara Natal gereja bulan Desember. Ya gatal pasti ya. Iya. Lu ngambil corporate Zoom job lewat Zoom ngambil? Sekarang baru ngambil. Oh. Karena setelah tahu ada studio dari Cing Abdel. Betul. Enak. Kalau pakai studio Cing Abdel, soalnya ada penontonnya. Ada Iya, penonton ada kita bantuan agak ketawa. gila sendiri gitu. Iya sama kayak gue, gila sendiri gue. Biarpun mengeluarkan extra charge biaya ya biarin dah. Iya, gitu. Iya. Gue juga tadinya sempat mikir kayak gitu, lama-lama udahlah saya tidak mau mengeluarkan extra charge biaya semua untuk saya. Ya, Anyep deh. Iya, kalau itu kan Bapak. Iya. Tapi saya banyak kan anyepnya. 80% anyep gue. Ya, lu kan Bang emang nggak bisa lu untuk dikasih disuruh Bang Panji ntar stand up ya 5 menit lu pasti ampun gitu. Iya, betul. Sama kayak Calontong disuruh stand up 10 menit nggak akan mau. Iya. Enggak. Kagak, tapi gue dikasih 30 menit anyep juga. Aduh, itu sih lebih ke Anda karena Anda ngisi acara pemerintahan tapi mengkritik pemerintah. Bukan, emang nggak lucu aja. Calontong tuh pernah di Susah. kabar. Terus 20 menit lagi masih. Keasikan kali. Enggak, emang nggak bisa deh. Gue Iya. liat beberapa kali kayak begitu. Emang pacingnya gitu kan? Iya. Ya, kenapa diambil juga kalau udah tahu? Apaan? Kalau udah tahu pendek ngapain diambil sama dia sebenarnya ya kalau dipikir-pikir? Ya, masuk matematika. Nah, bagus lah. Terus repeat order klien. Iya. Kan dia kan gila repeat ordernya. Si Babe waktu itu ngambil job Zoom sebenarnya harga buang. Jadi dia naruh harga, gua nggak mau ngambil gua kasih harga buang. Dimakan. Itu serba salah jadinya kan. Iya. Jadi beban. Iya. Waduh, udah ngasih segini nggak boleh stand up yang biasa-biasa Iya, aja dong. betul. Iya. Jadi makin aneh-aneh. Tapi untuk orang yang udah lama banget nggak stand up, harusnya sih nanti jadi kerasa gitu Iya, ya. iya. Karena setelah ngobrol-ngobrol, salah satu juga ada influence dari Calontong, dia pesen, jadilah pelawak itu yang enak ditonton. Gitu. Oh gitu. Calontong Jadilah ngomong. pelawak, iya. Enak, karena kalau lu lihat Calontong affair, ngomong tertata, pacingnya enak, gesturnya oke. Jadi ya enak ditonton. Jadi meskipun kamu kurang lucu, tapi karena kamu enak ditonton, ya enak. Kamu datang ke warteg ke makanan yang nggak enak, tapi wartegnya rapih, bersih, ya jadi kebantu enak. Begitu. Bagus, poin yang bagus. Jadi sikat aja tiketnya Boris, cuman 50 tiket. Ya,
Cuma 50 tiket ya. Iya, 50 tiket. Jadi lu mesti buru-buru. Ya. Itu tiketnya ada yang satuan, ada yang 2, ada yang 4 kalau gue nggak salah. Iya, iya, iya. Di loket.com Rp500.000, dibuka penjualannya mulai tanggal 7 ya tadi ya. Sampai 17. Sampai tanggal 17. Acaranya 17 Desember jam 7 sampai jam 9 malam. Boris Bokir live at What You Want. Terima kasih banyak Boris. Terima kasih Bung Panji. Saya terus ya. Orang kalau udah pernah COVID nggak bisa kena Itu COVID yang lagi. gua tanya sama anak-anak. Apa? Kalau udah kena COVID pernah kena lagi nggak ya? Gue bilang. Bisa kena lagi atau enggak? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak. Bisa tapi sedikit. Nah, kenapa enggak saya yang bagian sedikit itu? Berarti kena lagi. Ya itu dia. Soalnya kan ada yang bilang katanya virusnya bermutasi. Kalau mutasiannya bisa kena, tapi gua nggak tahu lah. Yang penting jaga kesehatan, cuci tangan guys. Lu mah social distancing kagak cuci tangan, kagak apa segala macam. Cuci tangan dan minum vitamin lah. Iya, dan jelas Oronamin sih harusnya. Ornamin sih. Ya kan? Gitu kan nadanya kan? Betul. Masih kontrak. Masih. Sumber pundi saya. Terima kasih orang Jepang. Iya, mohon maaf kita bertolak belakang ya. Anda apa? Ornamin sih. Anda apa? Selama ini kan di belakang kami alkohol dong. Lu produk kesehatan. Oh iya. Gue produk gue alkohol. Ya, sesekali minum alkohol, Sekali minum, kesehatan. sekali-kali di mix bisa kali. Thank you, Bang Urban. Siap, bye.